Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Armawardi. Asal saya Bandar Lampung. Umur saya 17 tahun. Alamat saya Gang Harapan, Desa Waihui, Lampung Selatan. Untuk awal mula menghafal Al-Quran itu sendiri, alhamdulillah sih sudah lama ya. Karena alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita itu menghafal dari bangku kelas 3 SD. Hanya saja waktu itu ketika masih SD, menghafalnya masih main-mainan gitu. Jadi belum serius. Baru ketika kita lulus dari SD, ayah dan ibu memutuskan memasukkan saya ke Pondok Pesantren Darul Hufaz. Waktu itu ketika kelas 7, alhamdulillah Allah berikan kesempatan, berikan kemudahan bagi saya. Jadi di tahun pertama saya bisa langsung mengikuti kelas menghafal Quran. Waktu itu halaqah pertama saya dengan Ustadz Zainuddin. Kesan pertama kali dalam menyetorkan hafalan Quran itu ya pastinya sih agak grogi ya, karena kita kan waktu itu masih kelas 7, masih baru-baru gitu. Untuk setoran dengan guru itu takut aja, ada yang salah nggak ya, ada yang salah nggak ya. Bahkan sedikit cerita ya, ketika pertama kali setoran itu kami sampai-sampai minta disimakin berkali-kali sama teman kita gitu, takutnya ada yang salah gitu. Itu sih mungkin kesan pertamanya. Motivasi menghafal Al-Quran, motivasi kami dalam menghafal Al-Quran itu agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena menurut kami apapun kegiatan yang itu berhubungan dengan Al-Quran, kita bisa niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dimulai dari kita membacanya, menghafalnya, murojaahnya, mempelajarinya, bahkan sampai menyampaikannya pun bisa dihitung atau bisa jadi wasilah kedekatan kita kepada Allah SWT. Hambatan dalam menghafal Al-Quran ya, banyak sih sebetulnya. Banyak suka dan dukanya ketika menghafal Al-Quran gitu. Yang masalah itu juga biasanya kan timbul dari tidak hanya ketika menghafal gitu ya. Kadang kita masalahnya dengan teman di asrama atau dengan teman di kelas gitu. Itu kan banyak gitu masalahnya. Cuman yang menjadi poinnya ketika melalui proses menghafal itu kita tidak sendirian gitu. Kita punya teman yang satu visi, satu misi, satu tujuan, sama-sama mau menghafal Al-Quran. Jadinya beban-beban yang itu hilang gitu. Terlebih alhamdulillah Allah beri saya kesempatan bisa menghafal di Darul Hufaz. Terkhususnya saya ketika itu masuk di takhusus. Di situ bertemu dengan teman-teman yang ya bisa memacu kita lagi lah. Ketika kita malas melihat teman semangat, kita juga ikut semangat gitu. Cita-cita saya sih ada banyak ya. Ya mungkin diantaranya ya saya ingin jadi dosen. Kemudian di samping jadi dosen, saya juga ingin punya perusahaan gitu, yang dengan perusahaan itu bisa membantu banyak orang gitu. Intinya sih ingin lebih banyak menebar kemanfaatan gitu sih.
prestasi yang kita dapatkan ketika di Darul Hufaz itu ya, sebenarnya ada beberapa ya, cuman yang mungkin yang paling berkesan ketika kita diamanahi untuk menjadi kepala dari setiap bagian keorganisasian Pondok Pesantren Darul Hufaz ya, dari ketua OSIS. Mungkin itu prestasi yang bisa dikatakan cukup menarik gitu, berkesan. Hambatan ketika menghafal bersamaan dengan ketika menjabat itu banyak sih ya. Di antaranya pertama mungkin niat ya. Niat kadang suka berbolak-balik gitu, kadang ya berganti-ganti gitu. Yang kedua kesulitannya atau hambatannya biasanya pada pengontrolan diri gitu. Kadang kita suka kebablasan gitu dengan ya hal-hal yang sia-sia sih gitu. Nah, yang kemudian yang ketiga yang mungkin yang biasanya sering kami rasakan itu hambatan ketika kita murojaah gitu. Apalagi ketika murojaah itu bertepatan dengan acara-acara yang kita butuh prepare di situ, butuh rapat, butuh ya koordinasi dengan yang lainnya gitu. Karena di situ antara kewajiban dan tuntutan itu sama-sama memiliki porsi yang sama gitu, dan kita harus menghabiskan porsi itu dalam satu waktu gitu. Itu kan kenyang banget gitu. Solusi biasanya kalau misalkan kita udah kejebak kayak gitu, misalkan kita punya target untuk hari ini 3 juz atau 5 juz murojaah, hanya saja karena ada kegiatan akhirnya kan kepangkas murojaahnya. Biasanya sih kami murojaahnya di sholat gitu, saat qiyamul lail. Ya nggak banyak sih, paling cuman 5 halaman atau 1 halaman, yang penting murojaah ketika sholat sih gitu. Itu sih biasanya. Dalam berorganisasi ya, kita semua memahami bahwa dalam organisasi kita tidak hanya menemukan 1 atau 2 karakter gitu, kita menemukan banyak karakter. Nah, dari karakter itu biasanya kan sering muncul permasalahan-permasalahan ataupun perbedaan pendapat. Nah gitu, itu kan wajar dalam suatu organisasi gitu. Nah, kewajiban kita kan menyelesaikan permasalahan itu, menengahi perbedaan itu. Terkadang juga kita tuh memiliki batasan gitu, memiliki kapasitas yang dimana saat itu kita tidak mampu atau sudah tidak tahan lagi lah dengan masalah itu. Akhirnya ya satu-satunya obat buat kita tenang, satu-satunya obat buat kita enjoy lagi, semangat lagi ya ke Al-Quran lagi gitu sih. Tuh. Iya, kita apapun kesibukan kita, apapun masalah kita dalam menjalani kehidupan gitu, apapun tantangan di hadapan kita, jangan pernah tinggalkan Al-Quran itu. Karena ada satu ayat yang membuat saya sendiri pun kadang ya untuk bahan muhasabah diri lah gitu. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang meninggalkan peringatanku yaitu Al-Quran, maka ia akan mendapati kehidupan yang sempit, dan nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat dia dalam keadaan buta. Surat Toha ayat 123.